Nah, dari sini saja sudah dapat dilihat bahwa manuver-manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh ini seakan-akan menantang Presiden Jokowi. Padahal kita tahu sampai dengan saat ini belum ada satupun partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah menjalin koalisi dengan partai oposisi. Ya, kecuali hanya Partai Nasdem ini. Kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau tidak ada indikasi atau yang dilihat sebagai tindak dugaan korupsi ada di dalamnya. Jadi normal penyelenggaraan seperti biasa. KPK itu haknya KPK untuk menyelidiki dan bertanya langsung kepada gubernur terkait dengan proyek yang sudah berjalan pada saat kemarin. Bahwa saat ini Nasdem masih berada di barisan koalisi pemerintah. Tapi sikap Nasdem yang mengusung Anies Baswedan inilah yang menjadi permasalahannya. Tapi di lain sisi, ternyata kamu juga selingkuh dengan orang lain. Anies Baswedan belum ditersangkakan dalam kasus Formula E karena warning Nasdem dan PKS. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengungkit tentang warning atau peringatan yang diberikan PKS ketika berbicara mengenai narasi penjagalan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Mulanya Yusuf mengaku paham tujuan narasi penjagalan Anies Baswedan terus dimainkan, yaitu untuk meraih simpati rakyat karena dianggap menjadi tokoh tersolim. Lebih lanjut, narasi penjagalan untuk Anies telah dimainkan sejak tahun 2020. Seperti dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E dan rumah DP 0 rupiah. Sekarang coba perhatikan saja, sejak tahun 2022 narasi ini sudah dimainkan oleh mereka. Saat itu ada tudingan bahwa Anies Baswedan ini akan dijegal dengan cara akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Namun hingga sekarang Anies belum ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut, sehingga isu penjegalan pun semakin menimbulkan pertanyaan. Ia pun mulai mengingatkan warning yang diberikan PKS jika Anies ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jadi kalau Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada saat itu, maka masyarakat ini akan bertindak melawan. Ngeri sekali. Demikian tandas. Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan terus merosotnya elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan dengan dua calon lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, membuat kemungkinan ia lepas oleh Partai Nasdem makin besar. Partai-partai lain seperti Demokrat dan PKS, kata Denny, juga pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Ia kemudian membandingkan dengan nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi, semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh Presiden. Posisi Anies Baswedan sejak awal, kata Denny, memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi gubernur DKI Jakarta. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan, karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Demikian jelasnya. Dan yang menarik menurut Denny, dua dari partai pengusung Anies Baswedan, yaitu Demokrat dan PKS, adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti fase oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehaus. Demikian jelasnya. Lebih lanjut, narasi penjagalan untuk Anies telah dimainkan sejak tahun 2020, seperti dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E dan rumah DP 0 rupiah. Sekarang coba perhatikan saja, sejak tahun 2022 narasi ini sudah dimainkan oleh mereka. Saat itu ada tudingan bahwa Anies Baswedan ini akan dijegal dengan cara akan dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Namun hingga sekarang Anies belum ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut, sehingga isu penjagalan pun semakin menimbulkan pertanyaan. Ia pun mulai mengingatkan warning yang diberikan PKS jika Anies ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jadi kalau Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada saat itu, maka masyarakat ini akan bertindak melawan. Ngeri sekali. Demikian tandasnya. Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan terus merosotnya elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan dengan dua calon lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, membuat kemungkinan ia lepas oleh Partai Nasdem makin besar. Partai-partai lain seperti Demokrat dan PKS, kata Denny, juga pelan-pelan akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya.